Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan keluhan terkait kinerja dari wasit Amar Ibrahim Hasan yang berasal dari Bahrain saat memimpin pertandingan antara Port FC melawan Persib Bandung. Menurutnya, gol pertama yang dicetak oleh Port FC seharusnya merupakan sebuah pelanggaran karena ada dorongan dari penyerang Port FC, Losana Dombuya, terhadap bek Persib Bandung yang menjaganya, Gustavo Franca. Gol pertama itu pelanggaran kalau kamu bertanya kepada saya, tapi wasit tidak memberikan pelanggaran, ungkap Boyan Hodak. Selain hal tersebut, Boyan juga menyoroti beberapa keputusan dari wasit yang menurutnya aneh, sehingga ia mengatakan bisa saja Persib akan melayangkan surat resmi untuk komplain ke AFC. Dan ada beberapa keputusan yang aneh. Jadi untuk ini harus dikirimkan surat resmi karena Persib dirugikan tuntasnya. Persib Bandung menyisakan satu laga pamungkas grup E ACL2 kontra Jeziang FC di Stadion Sijalak Harupat. Pertandingan mati hidup di kandang Persib Bandung. Hanya satu tekad wajib menang agar bisa meraih asa ke babak 16 besar. Walaupun agak berat karena berada pada juru kunci grup F, namun para pemain memiliki tekad kuat untuk meraih poin penuh. Dilansir dari laman resmi klub, kekuatan Persib memang belum maksimal menjelang pertandingan kontra Jeziang FC. Pasalnya sejumlah pemain masih menjalani program khusus dan bahkan ada yang absen pada sesi latihan di Stadion GBLA. Pemain yang tampak masih menjalani program latihan khusus adalah Tiron Del Pino. Sementara Matteo Kocijan yang sempat menjalani sesi latihan terpisah, kali ini sudah bergabung bersama tim. Selain itu ada juga yang mengalami masalah kesehatan seperti Nick Kuipers. Walaupun agak pincang, namun Boyan berharap Bobotoh bisa memenuhi Stadion Sijalak Harupat pada Kamis 5 Desember mendatang. Kehadiran Bobotoh diharapkan bisa mendongkrak motivasi pemain untuk meraih kemenangan krusial atas Jeziang FC. Timnya membutuhkan dukungan besar karena lawannya merupakan tim yang tangguh. Mereka punya pemain asing yang bagus dan cukup berbahaya. Mereka juga punya pemain lokal yang bagus tuntasnya. Robby Darwish menjadi salah satu nama dari 33 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Gelandang Persib ini mengaku berambisi besar untuk menembus skuad utama timnas di Piala AFF. TC skuad Garuda sendiri sudah berlangsung sejak 28 November. Selepas melakoni serangkaian TC di Bali, timnas bakal langsung bertolak ke markas Myanmar dalam laga perdana Piala AFF. Gelandang Persib Bandung Robby Darwish mengaku sangat bersyukur bisa kembali dipercaya pelatih Sintayong. Bersyukur juga mendapat panggilan dari timnas Indonesia. Ini kesempatan yang berharga. Pemain berusia 21 tahun ini mengaku ingin memaksimalkan kesempatan yang didapatnya usai kembali dipanggil timnas. Robby berambisi besar untuk bisa menembus skuad utama yang nantinya dibawa untuk mengikuti Piala AFF. Tidak hanya itu, ia pun berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam kompetisi tersebut. Target semua pasti sama, hasil terbaik di AFF adalah target utamanya menjadi juara. Piala AFF sendiri rencananya baru akan berlangsung mulai 8 Desember hingga 5 Januari mendatang tuntasnya. Sosok pemain belakang timnas Indonesia dinilai sudah pantas bermain di luar negeri.
Sosok ini bukan lain adalah Rizky Ridho yang bermain di Persija Jakarta. Banyak pihak mendorong Rizky Ridho untuk memperluas karir di luar negeri yang dianggap punya level lebih tinggi dari kompetisi nasional. Bahkan dorongan juga datang dari ex pelatih dan legenda Persib Bandung. Terlebih saat ini, bek sekaligus kapten macan Kemayoran itu dikaitkan dengan FC Tokyo jelang bursa transfer paruh musim. Teranyar, kemampuan Rizky Ridho ini mendapatkan perhatian dari ex pelatih Persib, Jajang Nurjaman. Jajang menilai Rizky Ridho sudah pantas abroad atau bermain di luar Indonesia. Selain tampil konsisten bersama Persija, pemain berusia 23 tahun ini pun menjadi andalan pelatih Sintayong di skuad Garuda. Jajang pun setuju dengan pilihan Sintayong yang selalu memilih Ridho untuk mengawal pertahanan timnas Indonesia. Luar biasa kalau menurut saya. Nggak ada alasan kalau Rizky Ridho nggak dipasang. Walaupun ia main di liga kita, nggak di luar, tapi dia menunjukkan jika dia calon pemain besar. Jadi sudah selayaknya Rizky Ridho bermain di luar Indonesia tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menyampaikan kabar buruk terkait kondisi dua pemain asingnya jelang laga kontra Zhejiang FC. Persib pada laga terakhir harus meraih kemenangan atas Zhejiang di Stadion Sijalak Harupat agar asa untuk lolos ke babak 16 besar bisa tercapai. Jelang laga penentuan di grup F AFC Champions League 1, Persib harus berurusan dengan masalah cedera pemain. Dua nama pemain asing, yakni Matteo Kocijan dan Tyrone Del Pino, harus menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera saat menghadapi Port FC. Tyrone dan Matteo mengalami cedera di laga terakhir, jadi mereka membutuhkan waktu. Boyan pun mengaku belum bisa memastikan keterlibatan kedua pemain tersebut karena masih harus memantau kondisi mereka. Untuk pemain cedera belum bisa dipastikan. Nanti kita akan lihat jelang pertandingan apakah mereka siap diturunkan atau tidak. Boyan pun berharap Bobotoh bisa memenuhi stadion untuk memberikan motivasi moral kepada pemainnya. Sebab laga menghadapi Zhejiang sangat penting untuk menentukan nasib Persib di ACL tuntasnya.